Hey. Halo semuanya. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, melanjutkan perbincangan yang seru jemaah tapir dimanapun Anda berada. Kita akan lanjut lagi ngobrol-ngobrol di podcast yang menarik ini. Masih bersama kita di obrolan Tapir. Yeay. Yuk kita ngobrol lagi, langsung saja. Kita mau ngebahas tentang AI, Artificial Intelligence. Kita bakal bahas tentang seluk-beluknya proses pembuatan dan biaya yang harus dibutuhkan jika ingin membuat AI tapir. Aduh, udah kita bakal ngomongin AI karena banyak banget pro kontra di masyarakat atau di dunia lah. Tapi yang jadi bridgingnya sekarang pembukanya adalah kemarin pas momen lebaran teh rame banget orang-orang ngedit foto jadi Ghibli. Terus yang punya Ghibli-nya ngamuk. Nggak punya. Lu enggak itu Sebetulnya belum. Sebetulnya belum. enggak, Udah maksudnya yang udah ngeluarin statement. kalau Iya. kalau yang video itu mau video lama sih. Bukan video. Statement. Statementnya udah, yang video mah karena memang sebelumnya kan pernah ditanya sebelum filter Ghibli ini ada di ChatGPT, HM ini Hayao Miyazaki ini pernah ditanya tentang respon dia tentang AI. Akhirnya kan keluar statement, wah saya sangat membenci AI karena tidak memanusiakan manusia lah, tidak menghargai seni segala macam. Sampai akhirnya AI-nya muncul. Puluhan juta orang lah dianggapnya, puluhan juta orang sampai ratusan juta orang itu menggunakan filter itu untuk mengedit fotonya menggunakan art style Ghibli. Sampai Twitter itu kalau nggak salah kemarin sempat juga membantu untuk menghapus semua ilustrasi atau gambar ini di platformnya itu sampai sehari itu bisa sampai puluhan juta gambar untuk menghapus itu. Tapi ternyata tidak terbendung juga. Sampai akhirnya statement Hayao Miyazaki yang paling baru yang muncul lah gitu. Dan yang serunya lagi adalah biasa netizen kita. Kita nggak ngomongin netizen luar ya, kita ngomongin netizen Indonesia. Akhirnya banyak banget pro kontra yang akhirnya rame untuk diperbincangkan. Sebagian ada yang bilang wah itu namanya hak ciptanya sudah dilanggar, tidak punya etika segala macam. Tapi ada juga yang menganggap ya itu mah resiko katanya gitu. Sampai ada beberapa influencer yang jangan pakai filter Ghibli deh gitu, pakai aja filter yang lain, tapi kan sama aja gitu ya. Sama aja. Filternya Pixar ada, cartoons, Marvel, DC stylenya. Nggak ada yang ini filternya Ipin. Enggak, tapi Ipin Upin di AI kan jadi real itu ada. Tapi orang iya coba Itu stylenya apa? Smashing Pumpkin. Bukan lah itu mah ini. Yana Da Vinci. Hah? Iya, tapi ininya Panggo. promnya Smashing Pumpkin. Itu foto siapa? Foto orang. Enggak mirip. Iya, kalau orang sama istri orang mah mirip gitu, Oh, iya, cuma iya. urangnya nu teuing jadi aneh gitu. Cuma nyobain kan di X itu ada. Iya. Nih kalau mau nyobain ini gitu Iya. stylenya di Ghibli gitu ya. Ada Smashing Pumpkin. Aku tuh coba aja, tapi keluar tapi gitu. Smashing Pumpkin. Mau ayam mana cing? Malah jadi ini ya, malah jadi semakin pangling. Masak aneh orang. Masih mungkin Mau ayam mah. Stylenya tatang es. Tapi lamun Pixar, Pixar, iya, Itu siapa? Nah, iya kalau Pixar banget ya guys. ya Coba. mirip bro, Iya itu plek Filternya ini tapi orang tuh mirip, Bentuknya mirip aja begini. betul ya. Ini pengen gendut itu jadi gendut anjing. Apa? Pas di foto berlima orang paling gendut anjing. Itu teh kan ada ini juga ketika mengcoding itu. Dia kan berdasarkan data, compiling data yang sifat datanya teh kalau di ini tuh suka face detection ya dari situ dulu misalnya, terus ke image processor segala macam, image processing. Berarti menurut mana jarang di internet jadi mana sih macam. Harus sering-sering upload foto. Coba stylenya Soleh Patih.
Telepati style. Foto lah. Ini sih. Oke. Lah. Udah sambil ngobrol sambil ngedit. ngobrol aja. Nah, balik lagi. Nah, netizen itu akhirnya selalu ada berkubu-kubu lah. Ada yang menganggap itu melanggar aturan, melanggar hak cipta segala macam, tapi ada juga yang akhirnya itu mah resiko seniman lah kalau dibajak segala macam. Sikat. Ya biarin aja orang makin, namanya juga udah di open kan gitu, jadi kan pro kontra. Nah, akhirnya saya nyari beberapa influencer, bukan influencer, ilustrator, artis-artis yang mereka juga akhirnya speak up tentang itu. Gitu. Dan serunya lagi adalah ya semuanya satu suara itu bahwa AI sudah tidak ada batasan, jadi seolah-olah mengecam semuanya para ilustrator ini, komikus segala macam, benar-benar mengecam. Kemarin terakhir berita saya baca adalah ini manajernya One Piece tuh. Manajernya One Piece itu sampai dia berani untuk mengambil langkah hukum untuk menuntut OpenAI agar ada pembatasan di AI ini agar tidak semena-mena menggunakan art style yang sudah Jadi paten gitu. Padahal yang ini yang ikonik banget mah art style-nya si Fujio. Dari mana? Ya, kan banget nah secara luar biasa. Boga. Ada nggak yang gitu? Udah ada. Salah macamnya lukisan juri. Soleh Pati. Coba style Pati. Emang AI-nya tahu? ChatGPT ya? Tahu pasti soalnya. Yang bisa ngedit itu ChatGPT sih, salah satunya yang paling gede. ChatGPT juga pakai DAO sih. Udah balik lagi. Mengecam itu gitu. Nah, akhirnya banyak yang mengecam gitu, ilustrator, artis-artis dunia itu banyak yang mengecam OpenAI. Dan akhirnya kalau nggak salah, saya pernah baca juga pihak OpenAI-nya juga akhirnya mengklarifikasi gitu. Mengklarifikasinya bahwa mereka juga akhirnya tidak sampai ke ranah itu, tidak sampai ke situ, bahwa itu teh kayak semacam miss lah gitu, loss yang akhirnya berdampak sangat besar. Nah, itu baru dari gambar atau ilustrasi. Kenapa? Karena ya akhirnya gambar yang dihasilkan oleh AI itu banyak juga yang akhirnya sepakat bahwa tidak bisa dibilang sebuah seni. Apakah itu lukisan, apakah itu ilustrasi, lagu juga termasuk bahwa itu bukan dari, jadi jatuhnya adalah itu bukan sebuah seni, tapi hanya sebuah manusia si hasil generating sebuah apa disebutnya? Tapi mungkin kan nanti AI bikin patung. AI bikin patung mungkin. Mungkin kalau disambungin sama 3D printing. Nah, terus saya nemu satu konten juga yang kayak semacam sarkas lah gitu, comic strip itu yang dibikin. Dia tuh seolah-olah merespon apa yang terjadi sekarang, bahwa kayak gini, Cina. Oh, sekarang ilustrator, komikus, seniman itu merasa tersaingi karena adanya AI, katanya seperti itu. Terus apa ceritanya Cina zaman dulu, bahwa zaman-zaman abad ke-17, 16, 18 saat para pelukis ini besar dan jaya, tiba-tiba teknologi kamera ditemukan, katanya seperti itu. Jadi kayak semacam di-comparing sama itu. Para seniman, para pelukis waktu itu bilang bahwa oh itu mah bukan seni, itu mah teknologi, itu mah foto yang diciptakan oleh mesin, ini mah bukan seni. Tapi pada akhirnya kan fotografi juga bisa jadi seni akhirnya. Nah, jangan-jangan nanti ada seni AI. Nah, jangan-jangan nanti bisa jadi 10 tahun, 20 tahun ke depannya bahwa AI itu bisa menciptakan seni juga yang dianggap normal dan wajar jika dinormalisasi kayaknya. Udah sebenarnya udah. Itu kan full AI, berarti kan sistem komputer lah. Orang itu mana jadi zombie. Sih. Anu tuh bisa modal. Tapi tadi AI generatif itu dianggap sebagai seni, ya. Sebenarnya sudah di komunitas tertentu. Jadi kalau di komunitas NFT itu
karya digital art yang AI generatif itu sudah dianggap sebagai sebuah karya. Karena jadi beda kan sekarang tuh ada ya bisa dibilang tuh semacam dua kubu lah. Ya. Dua kubu antara yang tradisionalis gitu, konvensionalis sama yang digital gitu. Ya. Nah digital itu kan udah bikin industrinya sendiri lah di NFT gitu, terus udah nyebutin labelnya digital art. Itu juga udah macam-macam, jadi kayak yang apa tuh kemarin sempat dijual si hubungan talobat ya. Sisa Gojali di komunitas itu disebut art juga gitu. Terus misalnya ada yang bikin kayak digital art tapi untuk kepentingan profile picture orang-orang yang mau ganti-ganti gitu, itu ada juga generatif juga ada, dan yang memfasilitasi kayak fine art tapi dalam bentuk digital juga ada. Jadi dia udah terpecah-pecah berkomunitas-komunitas. Tadi juga ngobrol sama si Bang udah Faris tuh, bahkan tulisan pun sudah ada juga gitu komunitasnya untuk di digital gitu. Nah kalau misalnya ya itu kubu-kubunya tuh kumahanya maksudnya teh ya sebenarnya tinggal menurut orang kan tidak menggunakan AI sebagai alat produksi karya ya, tapi hanya sebatas konsultan untuk marketing misalnya segala macam, atau apa yang nanya-nanya doang lah. Sementara karya mah dibikin sendiri aja gitu ya. Tapi ada juga memang yang misalnya dia menggunakan AI terus bikin karya yang bukan nggak bisa ditiru ya, pasti bisa ditiru lagi kalau misalnya promnya sama atau sama ya. Dia anggap itu sebagai sebuah seni karena sifatnya artefak digital gitu. Nah kasus yang lain misalnya tadi kan nontonnya kasus fotografi, seni ada juga yang ini, ada seniman Singapura waktu itu tahun 10-12 tahunan lalu. Itu di Singapura itu ada kepulauan ting orang karena naon yang tidak boleh didekati oleh warga Singapura gitu. Tapi penjagaan di dinya teh kan mana tuh menang dia gitu. Cek Singapura teh. Nah si seniman ini teh ingin membuktikan bahwa orang teu meunang nih kadinya. Apa yang terjadi kalau saya kesana? Jadi manehna pakai speedboat sorangan mendekati si pulau eta, teu lila aya patroli. Gitu, manehna balik deui. Nah, terus dijadiin karyanya itu dari CCTV yang merekam kejadian itu. Oh ini dia membuktikan bahwa ada penjagaan di laut itu. Nah itu kan dia tidak menggunakan apa-apa ya. Dia sendiri tidak mengoperasikan apapun, hanya sekedar konsep. Mayar merenya kan boga CCTV atau apa gitu. Pada saat itu ya dibeli situ, itu dipamerkan secara komersil sih. Jadi kalau dibilang seni itu harus kita yang melakukan sendiri, kadang nggak juga gitu. Baik konsep aja. Ada juga yang baik konsep gitu. Ada juga misalnya untuk membuktikan adanya perbudakan gitu. Ada salah satu seniman yang pamerannya itu memamerkan dia bayar orang-orang kulit hitam di Afrika manggul pohon kayu gitu selama pameran cicing dirinya gitu sieuna. Jadi instalasi manusia gitu. Ya dibayar sama dia juga membuktikan di situ ini uang nih bisa membuat manusia melakukan apa saja, termasuk juga berdiri di situ di kerangkeng segala macam gitu. Kalau orang lihat oh itu ada replikanya perbudakan, bukan, dia membuktikan bahwa dengan uangnya manusia mau melakukan apa aja gitu. Itu karya seni juga gitu. Ya bahkan kan kalau di dunia digital taruhlah AI itu aja berbentuk kayak gitu ya. Bahkan Yoko Ono aja dulu pernah bikin pameran di Museum Modern of Art di MOA. Wah itu museum MoMA. Inilah kelas atas lah kalau buat seniman gitu ya. Dia judulnya konseptual art. Banyak tuh yang datang pas di situ, mana karya seninya nggak ada.
Ya itu tuh konsepnya dia karya seninya tuh masih ada di otaknya si Yoko Ono gitu, tapi orang-orang pada datang. Cuman karena istrinya John Lennon, jangan lupa. Kalau kalian bikin kayak gitu nyemuain udah datang. Datang tapi digebukan. Ngehargaan Ya berarti kebajuran. kalau kayak gitu kan seni itu tidak terbatas itu. Media apapun, Iya. bahkan bakalan tadi ada bergeser. cuman sebuah ide atau konsep saja udah jadi seni gitu. Iya. Benar ya? Jadi ketika ada yang bilang hasil karya dari AI bukan seni, tidak Ya dulu gitu. Iya, Tidak harus sepenuhnya lihat dulu, benar. tidak sepenuhnya Tidak benar. sepenuhnya benar. Konsepnya apa? Jauh Iya, tuh. jadi siapa itu? Jauh kan? Edan. Jadi kayak yang Jadi di apa? angkal mutu. Kamu tuh. Jadi kayak ini apa? Si siapa? Papa Zila. Tapi kalau dari sisi copyright segala macam yang kemarin Kalau yang Iya. kayak gitu mah iya nggak disebut seni lah. Ya. Ketika dia udah jiplak style orang atau entitas IP lah gitu, kan bisa kelihatan lah kalau misalnya. Tapi kayaknya mungkin orang salah ya, tapi menurut orang karena tadi udah disebutin kebebasan, menurut orang si seni dan copyright itu udah dua jalur yang berbeda gitu. sebenarnya bukan melanggar copyright menurut orang ya, intinya bukan ke arah situ. Dan copyright itu tuh bisa diatasi dengan biasanya mengurangi download phone kan, boleh digunakan Personal untuk personal use only gitu. Nah selama tidak untuk komersial nggak apa-apa. Untuk skripsi Enggak, skripsi times no roman. tahun 85. Jadi misalkan ucapan Idul Fitri gitu misal kemarin ya pakai aja menurut orang ya. Mungkin selama tidak menyinggung pihak tertentu, mungkin bisa jadi ya sah-sah aja mungkin ya. Ya mungkin kemarin rame itu karena menjurus ke satu art style tertentu aja, banyak yang tersinggung gitu. Soalnya kan Ya, orang kan ngelihat gini, orang yang penikmat seni kadang-kadang kan seleranya itu kan random ya. Iya. Sehingga kasus yang yang di pameran seni yang pisang ditempel pakai lakban gitu ya. Terus semua orang bilang bahwa wah ini seninya yuk bermakna dalam gitu. Nah, padahal ternyata jelema iseng gitu. ya Jelema iseng yang nempelin pisang di lakban hunkul gitu. Nah, artinya ketika orang membuat sesuatu yang menurut ini mah seni gitu. Mungkin saja gitu ada yang berselera bahwa seni gitu. Ya itu sih orang mah diajarkan kayak jadi ada 3 statement yang bisa menentukan si karya seni itu adalah seni. Yang satu diri kita sendiri, ya yang kedua itu adalah institusi seninya atau sekolah seni di mana kita berada, atau kalau yang sedang ini ya sedang yang berkesempatan sekolah seni. Yang ketiga itu institusi industri seninya, pasar seninya sendiri. Jadi misalnya boleh nggak self proclaim bahwa ini seni sah-sah wae, tapi kan tidak terjual. Ya bebas saja. Tapi kalau mau ngomongin seni dalam konteks industri ya itu 3-tiganya harus terpenuhi. Dari sekolah seni mengakui itu seni, artinya perwakilan dari sekolah seni ada kurator misalnya, ada yang memberi sambutan lah segala macam. Ada industri seni dipamerkan di galeri atau diperjualbelikan di ruang market seni gitu. ya. Jadi kalau misalnya ingin seni ya, yang lain bersepakat misalnya si market ini tuh bukan misalnya teman kita yang alus sih kan mana ini meliti ante mana enggak sulah gitu. Tapi ketika alus sih padahal mana itu lain seniman terus sekolah seni baik kurang dibeli, ya udah tervalidasi mana seniman gitu. Karya yang dibuat adalah seni. Semudah itu sebenarnya. Ya, jadi ketika ada orang yang menikmati itu, terus kemudian ada value-nya terhadap seni itu, ya mungkin kan ada yang memvalidasi tanya bahwa berarti buat seni dan memang ada pasarnya. Benar. Kalau konteks jual beli gitu. Iya. Tapi Tapi kan tidak gak salah sebatas juga. itu kan, Ya, sebatas maksudnya jual beli. Enggak, iya, masih Tidak betul. tidak salah juga kalau ada orang yang self proclaim bahwa iya mah seni orang gitu. Nggak salah. Nggak salah juga kan.
seberapa tahan aja. Mental aja itu seberapa mental. kuat dia mengklaim dirinya seniman. Nah itu ya senimannya kan memang harusnya bermental kuat. harusnya Harusnya. yang Kan rata kalau sekarang kan mikirnya wah gue bikin ini kalau sekali posting yang like-nya dikit jadi malas. Kan banyaknya mental kayak gitu kan. butuh konsistensi. Nah itu jadi misalnya mau bergerak berkeseniannya itu di mana gitu, di area komersil ya berarti kan validasinya jual beli kan, atau ekspresi aja gitu, ekspresi. Jadi misalnya di posting di Instagram misalnya dek aya dek nge-like atau henteu nya bae we posting gede. Iya. Oh kayak urusan gitu. Oke. Sip kalau begitu. Nah, ini panjang. Kita ngomongin 20 menit tentang AI dengan dunia seni dan ilustrasi. Sekarang kita ngomongin tentang AI-nya itu sendiri yang ya tidak dipungkiri AI itu sangat banyak membantu kehidupan manusia. Seolah-olah AI itu sekarang jadi tempat bertanya dan tempat sumber informasi. Apapun yang kalian tanyakan itu pasti ada jawabannya. Nah, di samping itu banyak banget yang akhirnya mengeluarkan statement bahwa wah suatu saat nanti akan tergantikan AI segala macam. Kemarin ada salah satu iklan yang membantah itu. Salah satu perusahaan konstruksi Oh iya. yang bikin spanduk gede banget bahwa AI tidak akan mampu membangun tempat kalian tinggal atau gedung tempat kalian bekerja itu tidak akan tergantikan, bahwa para manusia itu bakal tetap ada. Tapi di satu sisi Selama selama ya Majud belum keluar. dindingnya masih kokoh insya Allah. Nah ini kan banyak juga yang tidak dipungkiri bahwa AI itu sekarang sudah melekat di mana-mana. Masyarakat itu sudah sangat mengenal AI itu seperti apa, termasuk di pendidikan. Anak-anak sekolah, mahasiswa-mahasiswi sekarang sudah sangat dekat banget dengan AI. Tapi banyak banget penggunanya yang belum smart gitu. Tapi di satu sisi mereka tuh jadi seolah-olah Smart people dong. siapa sih itu? Jadi seolah-olah sekarang bahwa katanya dunia pendidikan juga sedikit terguncang dengan adanya AI ini. Pendidikan, sumber informasi, bahkan sampai ke ujian atau di dunia kampus itu ke laporan penelitian lah, jurnal atau tugas akhir skripsi buku itu sudah menggunakan AI semua. Dan memang sangat mudah banget, sangat-sangat memudahkan sekali. Nah ini akan jadi masalah atau tidak? Gimana nih sudut pandang kita sebagai orang yang berkecimpung di dunia pendidikan? Ya. Bagus. Ada isu nanti teman-teman yang denger juga boleh searching, namanya brain rot, pembusukan otak gitu. Pembusukan otak. Pembusukan otak. Yang disoroti itu baru ke anak-anak yang terlalu banyak mengkonsumsi video-video pendek, gadget. Kalau panjang mah nggak ada masalah karena konsistensi itu kan. Tapi kalau pendek itu yang akhirnya membuat brain rot itu, ancaman brain rot. Penelitiannya juga udah banyak lah, itu silakan baca. Nah, orang sih sebenarnya menyorotinya gini, orang-orang dewasa atau pendidikannya di bidang pendidikan yang pakai AI untuk melakukan semua pekerjaannya semua, artinya itu semua, jadi bukan difungsikan sebagai konsultan aja, tapi ya, mengerjakan pekerjaan yang harusnya dikerjakan, dibaca tuh. Karena kalau hanya untuk copy kan banyak ya waktu kasus mahasiswa, anak mahasiswa di copy aja ya, nah ini mau copy langsung tanpa diedit apa. Jadi memang benar-benar nggak dibaca. Orang ini menemukan satu kasus kemarin ngasih tugas hair gitu ya, karena bahasa Inggris gitu ya, tentu saja soalnya pakai bahasa Inggris. Dia ngirimnya pakai bahasa Indonesia. Ada ChatGPT. Lamun daik make ieu cing pinter lah seutik makan kan soalnya bahasa Inggris. Nah malah bahasa itu saya dibalikin lagi kan, sudah melakukan lagi dan ternyata tetap pakai ChatGPT. Ya hal itu menurut orang sih akan terjadi
brain rot gitu. Masalah pakai AI mah yang nggak bisa dipungkiri ya pakai aja gitu. Udah ada. Kalau tulisan bisa ketahuan, kalau gambar kan mungkin ketahuan ya. Ada pakai AI. ada ininya, detektornya. ada detektornya. Detektor AI itu ada kalau tulisan. Atau 100% robot atau Cuma masalahnya adalah detektor itu mayoritas masih berbayar sekarang. cuman berapa kata. Tapi sebelum detektor, kalau yang berprofesi kayak dosen misalnya atau guru yang itu membaca lah gitu, membaca terus, sering baca terus ngasuh mendidik si anak ini tuh dari semester 1 misalnya, kan misalnya iya dah kapasitas tulisannya. Iya. Ketika tiba-tiba dia bagus kan, apa yang terjadi nih? Kenapa ini tiba-tiba bagus? Ya maksudnya kadang gini, orang pernah iseng ya menanyakan sesuatu hal ke AI 2 kali dan jawabannya beda. Ya. Ada opsi jawaban. Iya, maksudnya jawabannya beda. Itu sebenarnya itu malah membuat kepusingan. Saya tulisan itu di ChatGPT. Tapi memang jawabannya butuh jawaban mutlak gitu. Yang aku tanyain sejarah. Iya kadang ini sih, ya nggak tahu ya kalau yang berbayar. Soalnya kalau yang gratisan memang nggak terlalu ini gitu performanya. Kalau menurut orang sih berbayar itu cuma masalah waktu. Cepetan gitu ngomong. Bukan. Jadi dalam beberapa kali kita bertanya gitu, kan di-cut langsung balik lagi ke yang versi bodohnya kan. Yang pintarnya harus berbayar gitu. Jadi performa yang pintar sama yang enggak nih cuma masalah waktu aja. Berapa kali pertanyaan gitu. Saya pernah sampai mentok di ChatGPT kan gratis ya. Sampai akhirnya si ChatGPT-nya nggak mau lagi. Versi gratisnya udah habis gitu. Gitu. Baru besok. Terus besok lu bisa lagi. Ada Kalau jatah. dulu saya pernah nanya satu pertanyaan yang akhirnya mendalam gitu, lebih dari jawaban yang lebih dalam lagi, analisa sampai 6 atau 8 kali pertanyaan yang kita penjelasan lebih dalam sampai akhirnya mentok. Tunggu aja besok lagi lah, capek. Banyak banget tanya gratis gitu. Ya, tapi di dunia pendidikan ya, ngomongin AI kan mau nggak mau ya. Di dunia pendidikan kita harus bisa selaras dengan perkembangan teknologi gitu. Kita larang-larang juga nggak bisa gitu. Cuman mungkin lebih kita arahin Cara biar penggunaan AI-nya tuh efektif. Terus kemudian ya berguna juga buat dia gitu, buat si siswanya. Nah iya, jadi kan begini sekarang teh. Mungkin untuk guru-guru yang tua, kan ada yang senior. Guru-guru yang senior kan banyak juga yang akhirnya mengklaim bahwa anak-anak zaman sekarang tuh malas lah, ilmunya teh ngaco lah segala macam dengan bantuan AI ini. Tapi kan akhirnya udah zamannya terus berjalan, anak-anak ini akan semakin akrab dengan AI. Otomatis perusahaan-perusahaan yang mempekerjakan anak-anak muda ini itu juga pasti akan berafiliasi. Dia bekerja sama dengan yang namanya artificial intelligence dong. Salah satu buktinya adalah saat itu saya pernah lihat membaca satu thread. Dia tuh seorang pekerja profesional di ibu kota lah, perusahaannya multinasional. Dia bekerja di media lah gitu. Jadi kerjaan dia memang nulis gitu, kerjaan nulis, nyari data, nulis. Dan pekerjaan dia itu sangat dibantu oleh AI dan di-approve oleh pimpinannya gitu. Dan akhirnya mau nggak mau mayoritas pekerja di perusahaan ini itu memang bekerja sama dengan AI akhirnya untuk mempermudah dan mempercepat katanya di sisi pekerjaan. Yang asalnya dia harus memplanning pekerjaannya sekitar 2 minggu sampai 3 minggu, dia cuma bisa kerjakan sekarang sampai dengan sangat cepat, 30 menit 1 jam itu dia sudah bisa bikin laporan untuk ke atasannya, proyeksi pekerjaan nanti kenapa, dan itu dampaknya kan luar biasa gitu, gila gitu. Efektif. Semuanya serba efektif, cepat, efisien. pas gitu. Nah, yang jadi masalah adalah apakah orang-orang yang tidak mau menggunakan AI dan menganggap AI ini sesuatu yang diharamkan lah istilahnya, itu kan bakal jadi tertinggal gitu masalahnya.
nggak bisa kalau kayaknya kalau sampai diharamkan tuh nggak mungkin. Mungkin teknologi lah. tetapnya. Makruh mungkin. Ya sehingga HP kan, smartphone lah ya. Smartphone dari awal waktu masih satu baris, orang buka HP yang Sony Ericsson yang satu baris ya. Oh iya, yang layar kecil. Jadi mun maca SMS teh kudu ngadaguan heula ada running text gitu. Iya. Running text. Nah, sekarang dengan smartphone kayak gini gitu. Iya, orang kaya udah punya handphone kayak gitu zaman dulu. Cuma kuliah. Oh, kuliah. Iya, coy. Ih, miskin. Yang lain udah berwarna, ini masih running text kayak Nah, pager. kan akhirnya begini. Dari sisi agama ngomong Iya, nu hiji masih kena running text, nu hiji geus komunikator. Komunikatornya murah-murah. komunikator ngeri ya? Ngeri. Kalau zaman itu komunikator mahal sih kan. Iya. Dari sisi agama kan ketika ini jadi smartphone gitu ya, kan nanti akan tergantung kepada pengguna. Betul. Tidak bisa tokoh agama ini diharamkan karena kalau digunakan dengan baik dia dapat informasi yang banyak bermanfaat gitu. Anu teu bener mah kan jangan bokep kan. Iya, yang satu mah lihat video dakwah, yang satu lihat video LM, logam mulia. Halo, ya. Jadi saya. Kan akhirnya ya itu pisau bermata dua teh gitu. Jadi bisa manfaatnya banyak, tapi ya penggunanya juga kan harus paham juga mau ngambilnya yang mana gitu. Makanya kalau ngomongin diharamkan ya si Gana juga mau bisa. Ya. Karena kan tergantung lagi gitu. Digunakannya karena nah, masuk ke dunia pendidikan. Guru-guru kan harus lebih paham sebetulnya dibandingkan siswa. Ya. Kenapa? Karena guru-guru kan harus ngasih tahu bahwa mana mun hayang nyaho ieu gunakannya yang ini. Gitu, jangan sampai anak-anak teh nyahonya di TikTok gitu kan. Terus justru ke hal-hal yang lebih parah lah gitu. Contohnya? Ya kan bisa wae. Kan sekarang mah ada kalau soal tinggal difotokeun tiba-tiba ada solusinya gitu. Ya, ada scan-nya. Iya. Nah, itu kan guru kan bisa ngomong dan mana tong melakukan shortcut kayak gitu. Kan otak mah harus memang dibiasakan untuk berpikir secara logik gitu ya untuk mengerjakan itu. Gitu. Kalau menca ukur gitu unggul mah ya kenal sekolah gitu. Kalau ada mas. Untuk reuni nanti Oh iya. bukber. Bukan benar. Tapi beberapa negara ya udah malah balik lagi ya. Iya. Jadi kayak apa muridnya disuruhnya nggak ngetik tapi lebih ke tulisan. Terus kemarin juga ada tren katanya di Amerika itu sudah mulai tren Gen Z ini balik lagi ke fitur phone katanya. Di Amerika Fitur apa? handphone Stupid jadul. phone. Stupid phone. Ya handphone text lah gitu. Ya negara-negara yang udah maju mah kan memang ketika dampak smartphone-nya sudah memberikan dampak yang terlihat gitu ya negatif gitu. Memang ada kebijakan-kebijakan yang begitu gitu. Ya sudah yang penting mah bisa menghubungi orang tua, menerima pesan itu yang pentingnya gitu. Ini sebenarnya kan Banyak yang beralih ke sana. maksudnya selama diterima sama masyarakat kan sebenarnya poinnya itu bakal terus ada gitu. Mau ada ide balik lagi ke stupid pun kalau misalnya masanya ada ya guys gitu. Ya itu nggak bisa dicegah, nggak bisa dilakuin. Selama masyarakatnya Iya. sepakati bahwa oh iya kita harus pakai ini. Iya, maksudnya tahun ya kunci anjing. Hiduplah seperti tai. Ya iya. Tetaplah mengambang mengikuti arus sungai. Maksudnya kalau misalnya mau kita punya ide sebagus apapun gitu, kalau misalnya masyarakat yang mati mati juga gitu. Iya. Mau orang menciptakan AI ini, ayo misalnya masyarakat udah tidak setuju dengan AI itu mah natural kan, tidak dibuat-buat gitu. Masyarakat make berarti ya disukai masyarakat. Sebenarnya sih yang AI ini kan yang lebih banyak dipakai harusnya industri kan. Maksudnya bukan dipakai sama masyarakat biasa gitu kayak tadi kan misalnya
kantor apa gitu. Sekarang kan banyak tuh yang kantor jasa apalagi kan pakai AI itu kan buat analisis pasar, Ya. buat misalnya produknya ini nanti pengembangan produknya kayak gimana gitu, terus untuk dashboard kayak gitu-gitunya kan Ya. banyak karena- dipakai. Batasannya kan sekarang kemampuan AI, apa yang dilakukan AI bisa dilakukan manusia, ada manusia yang bisa melakukan itu kan? Iya. Hah? Ada nggak? Ada. Ada nggak per hari ini ada yang bisa dilakukan NH ya ini Dilakukan NHI. dilakukan AI itu nggak bisa dilakukan manusia, Nggak ada. Ada yang apa? bisa dilakukan AI AI, tapi iya. manusia nggak bisa. Nggak. Ada generate image dalam hitungan detik. Ya sebenarnya hasilnya mah kan bisa-bisa aja. Iya. Artinya kan Masalah waktu aja. apapun yang dilakukan AI itu sebenarnya sekarang masih. Masih bisa dilakukan oleh manusia. Berarti kan yang bahaya mah nanti ketika AI melakukan apa yang dia bisa melakukan, apa yang tidak bisa dilakukan manusia, itu baru menyeramkan ya. Iya. Skynet. Itu udah ada penelitiannya tuh, nggak bakalan bisa menyerupai otak manusia gitu. Iya, nggak bisa. Tapi kalau AI-nya diberikan kebebasan untuk membangun dirinya sendiri, Ya tetap ada Ada penelitian batasan. masih nggak bisa. ya dulu Skynet juga gitu. Astro Boy. Skynet begitu, Ultron juga dulu Iya. begitu. Oh dia harus dikasih emosi yang tidak stabil, dia baru bisa seperti manusia. Skynet, Ultron juga kayak gitu dulu tuh. Gitu. Orang-orang berpendapat Matrix begitu. dulu, The Matrix itu dulu begitu juga. AI diciptakan, robot diciptakan untuk membantu manusia tapi membelot. Tiba-tiba punya perasaan. Dia itu harus dikasih emosi yang tidak stabil, dia baru bisa menyerupai manusia. Seperti marah, emosi. Oke. Jadi Astro Boy kan. Ya itu pun berarti masih bisa dilakukan manusia kan? Tuh, ya. Iya kan? Malah semakin mirip manusia jadinya. Iya, bisa nah, cuman punya kekuatan digital maksudnya. Benar. Makanya kalau ngomongin AI kayak Skynet lah ya, orang nonton dari awal tuh. Itu warga gimana sih? Ngeri banget. Karena nonton jika ini Terminator. Oh bukan, maksudnya itu kan Parater. film lama yang memang kan berseri-seri terus tuh nebikin Iya. ke ayeuna, Iya, jadi udah iya. ngikutin terus gitu. Jadi kan maksudnya si Skynet ini kan sebenarnya perangkat AI yang untuk ngatur ke militer lah gitu ya, memudahkan bikin robotnya, pemeliharaannya dan lain sebagainya. Tapi ternyata memang diberi kemampuan untuk mengembangkan diri karena mun aya nu rusak, mainnya kudu berpikir kumaha Self-healing. benerna gitu, self-healing dan sebagainya gitu. Sampai akhirnya ngerasa bahwa manusia mah ya termasuk dianggap sebagai musuh akhirnya gitu kan, dan harus dieliminasi gitu. Oh iya. Nah, Itu mau koper tuh. Aduh, Sampai Kavi anjing. Bawa koper Oh, akademi fantasi dia. sambil nangis dulu. Ini di mana di akademi fantasi. Kuliahnya di mana di akademi Akan fantasi. juga sih. Dan tiru. Jadi kayak Sentinel ya. Iya. Makanya memang orang pas dengar Elon Musk juga bilang kalau AI itu juga mengerikan kan. Ya kalau memang dikembangkannya bisa mengembangkan diri sendiri memang ngeri gitu. Iya, sama aja kayak pencipta pisau kan, pencipta apa ya? Ya, Bom atom. ya pencipta pisau aja lah. Kan diciptakan untuk bermanfaat gitu. Ya. Tapi kan bisa jadi menyeramkan juga. Ya. Gitu. Selagi pisau apa ya? Cuman kan ininya dasarnya dia compiling data. Selama masih ada data yang dikasih ya dia akan kan dilatih terus ya dia jadi pintar. Kalau enggak bodoh gitu. Jadi ya kumaha. Maksudnya si makanya jangan banyak jangan dibenterin dia. Ya, masalahnya yang input data ke AI itu Nah, Bodoh-bodoh. ratusan juta orang dan masukin semua data itu. si Profesor Stella itu dia sengaja nanya sesuatu yang dia buat sendiri kan. Apalah dia kasih istilah apa gitu yang dia buat sendiri aja. Kayaknya nggak tahu kan. Akhirnya dikasih tahu, wah ini teh artinya ini. Ketika ditanya lagi ya jawabannya itu kan. Iya. Jawabannya gitu, padahal aku saya mengada-ngada itu. Itu yang maksudnya
orang sih menanggap yang Elon Musk bilang mengerikan itu data yang masuk dan protokol nanti yang yang menjaga data itu keluar masuk tuh gimana nih gitu. Misalnya kemarin lah orang lagi searching tentang otomasi YouTube, optimasi YouTube tuh dia ngasih sesuatu yang aing gini terus saya pancing dia terjaga sama protokol itu, jadi protokol-protokol yang membuat si penanyanya ini aman gitu. Jadi orang nggak sepika nanya cheatnya apa nih gitu kan, cheat yang anda maksud ini masih dalam batas aman atau terus gitu ya, sampai dia bilang atau anda mau nih gitu, anda mau sesuatu yang membahayakan akun anda gitu. Jadi dia masih terus dalam batas protokol. Ya udah berarti orang gedenya kan ngecek terus protokolnya sampai situ, ngejaga itunya gitu. Jadi kita pertanyaan kita di chat GPT juga kan berarti terrecord kan? Terrecord. Iya. Si orang ini nanya ini jam sekian. Iya. Dan itu menganalisis kita pertanyaan-pertanyaan kita kan. Orang nanya apa yang anda pandangan anda tentang diri saya. Sampai nanya gitu dong. Orang tanya gitu terus apa kritiknya? Dia nggak mau, masih terjaga protokol gitu. Jadi dia kritik tapi dia bilang ini bukan kritik, ini masukan gitu. Terus aja kurang nggak mau dia masuk ke wilayah yang di luar protokol. Gak mau atau memang belum mampu? Protokolnya kan ada protokolnya. Ada protokol. Nah, kalau itu orang kan kemarin nonton di TikTok ada orang Indonesia gitu ya yang dia buat prom untuk trading. Ya. Buat prom untuk trading tapi nanyanya ke AI. Promnya banyak, berapa halaman lah gitu ya. Terus ketika kan si promnya tuh dikasih gitu, disitek nyobaan tuh pakai gitu ya. Orang nyobaan lah gitu. Nyobaan terus kita tuh harus mengirimkan pada saat itu tuh menit berapa posisinya, angka berapa gitu ya, ada minimalnya 4 atau 5 foto. Terus kemudian dia analisis dan dia bisa memprediksi gitu. By data tapi kan, forecasting by data. Data yang dari foto yang sedang berlangsung sekarang. Berarti sebelumnya kan, hitungan 1 detik ke depan. Maksudnya ini masukin nih, ya, masukin, kan? Itu tetap data lampau kan? Iya, data lampau ini, terus kemudian dia memprediksi nanti akan seperti apa gitu. Dari prompt yang gitu ya, di prompt yang dibuat dengan data yang sekarang, terus dia memprediksi dan orang iseng di Telegram bertanya, ternyata ada grupnya yang sudah trading menggunakan AI gitu. Baca-bacanya ya positif lah, kalau misalkan dari 7 3 gagal gitu ya, 4 yang masih 50-50 lah gitu. Iya. Sekarang misalnya orang nanya Anda trading itu mau jual beli itu berdasarkan apa? Analisa. Dari fundamental. Dari grafik yang ada, dari pola-pola kan? Oh, enggak. Tergantung siapa yang trading. Kalau saya kan ngelihatnya dari berita, analisis fundamentalnya aja, nggak teknikal. Trading apa dulu nih? Trading apa dulu? Kalau saya forex mah masih kuat di fundamental, dari berita, dari informasi ekonomi global. Misalnya membutuhkan, misalnya gini nih, mau beli kripto lah, koin A gitu. Ya. Belum pernah beli. Ya. Yang dilihatnya apanya? Histori. Grafik kan? Tren. Enggak grafik. Histori apanya? Histori perusahaan. Nih, si promnya skill kenyang gitu. Iya kan maksudnya. Kalau ngomonginnya lihat grafik, berarti kita ngomonginnya di trading FX, foreign exchange. Itu ngambil data lampau. Kenapa? Karena dari grafik itu sudah bisa terlihat kemungkinan pergerakan harga akan kemana, trennya akan kemana. Dari pola-pola kan. Dari pola. Kalau kita ngomongin forex atau ngomongin saham, gitu. Ya tetap aja itu mah kan sifatnya forecast, nggak 100% bakal terjadi kan? Iya. Tetap masih forecast. Jadi dia tuh yang nggak bisa tuh, yang manusia bisa lakukan kan
non data dia bisa kan. Manusia Iya. non data kan bisa. Iya. Feeling kan. Anjing naik ya. Intuisi. Intuisi. Itu enggak ada data. Intuisi. Enggak ada data nih. Ya gitu. Bisa. Dia mah enggak bisa. Oh, iya. Ya itu tidak intuitif. Tapi intuitif itu di labeli di dunia itu gambling. Gambling. Betul. Itu hal itu metafisik. Itu betul fisik. Satu-satunya jadi orang adalah intuitif. Intuitif, benar. Jadi sebetulnya AI itu tidak akan bisa mengambil porsinya manusia. Dia akan tetap dibatasi sebagai asisten untuk Per hari membantu ini. per hari ini. Jadi tong Dia hariwan. bergerak berdasarkan data gitu. Ya, bergerak berdasarkan data. Jadi ya logika berarti yang jalannya kan cuma logiknya doang karena berdasarkan data gitu. Berdasarkan data. Misalnya kalau AI dikasih kebebasan gitu, terus dia mandek gitu gimana cara? Enggak ada data. Iya, misalnya kan kita nggak kan, ya udah lu bebas lah gitu. Terus kita nggak ngapa-ngapain sama AI aja, biarin deh. Ya udah kan. Nah, Terus mandek deh. Pertanyaan Iya, ke AI, ChatGPT, apa yang akan saya lakukan 5 menit lagi? Bisa dijawab. Kita tahu ini apa gitu. Kuma orangnya. Kalau AI yang punya inisiatif kan dia bisa nge-record data yang dulu gitu. Dia inisiatif melakukan apa gitu. Bisa. Dia kan dia inisiatif melakukan terus tiba-tiba mentok gitu udah nggak ada lagi. Ya, Tuh, AI karena- gabut nih. Tuh. Dia ternyata nyari data. Wah, perang dunia kedua seru deh. Gas. Mana nanya sesuatu. Kan ini ngomongin probabilitas. Mana nanya sesuatu. Jangan yang itulah tadi ya. Misalnya nanya yang apa gitu. Terus dia nggak ada data. Kan di dunia ini tuh ada mana probabilitas berapa persen yang akan menanyakan hal yang sama terus mengajarkan. Jadi nggak kita sendiri kan di situ teh. Yang ngeri kan yang itu ketika misalnya Ngajarin. anjing mana tuh bisa ya. Dulu kan ngasup ke data. Terus gitu. Bagaimana kalau kita nanya ke ChatGPT, oh, saya galau nih, saya keterima di 2 perusahaan, perusahaan A atau perusahaan B, jelasin perusahaan A gimana, perusahaan B gimana. Ternyata dijawab sama ya aja, Anda sholat istikharah aja. Itu berarti data yang diberikan oleh salah satu orang. Filter aja. Biar pede. Atau itu baru bisa dipercaya gitu kan. Karena AI itu bijak. Tahun sabarannya orangnya antara 2022 atau 2023 gitu. Pertama kali pakai ChatGPT itu orang langsung nanya di mana kota Saranjana berada. Jadi saya tidak bisa menemukan datanya. Coba kita tanya Sekarang ke bisa Didi. nggak dia? Kemungkinan ada sih. Kalau sekarang udah ada kali ini. Ya, udah berapa tahun berlalu. Di manakah Kota Saranjana. kota Saranjana Tahu dijawabnya pernah Berada. aku melihat musik di Taman Ria. Iya. Saranjana. Ada jawabannya. Jawabannya. Kita lihat. Dia masih pusing. Ini pakai dipting. Anjir, dia analisis dulu. Kalau masih analisis kolom. Oke, dia jawab. Terusin. Oh, Jawab. Dia jangan bertele-tele itu. Anda tahu apa enggak gitu. Panjang banget jawabannya. Enggak, dia masih analisis. Wah, udah bisa jawab deh sekarang. Kota Saranjana tidak ada dalam biografi dunia nyata. Nama Saranjana dikenal dalam cerita rakyat Jawa, khususnya dalam kisah wayang sebagai kerajaan yang dipimpin oleh Prabu Saranjana, salah satu tokoh antagonis dalam lakon Wahyu Makutarama. Kerajaan ini bernama Maespati yang merupakan latar cerita fiksi dan tidak merujuk pada lokasi fisik di dunia nyata. Belum tahu ada mobil terbang di sini. AI belum bisa bikin mobil terbang, berarti masih nyantai lah. Berarti kayak gini dia nyari database-nya. Enggak, Nyari database. kita yang ngasih. Sebenarnya kan kita yang ngasih. Jadi misalnya ini orang Indonesia kan nanya-nanya doang kan. Nggak ngerti apa-apa. Gak pernah melatih. Nanya-nanya doang. Nanya-nanya doang. Beli kagak. Gak pernah kontribusi mencerdaskan AI. Kita mah cuma ngetes. Terus aja.
Tuh, ini di pikirannya begini, I should verify if there's any existing city names Saranjana. Let me think about possible countries. Indonesia has many cities and region with unique name. Maybe it is in Indonesia. Maybe kan? Maybe gitu. Or perhaps in another Southeast Asian Tuh country. dia jawabannya dia masih cari aman. Masih Dalam pakai protokolnya. maybe, dia masih protokol tadi. Tahan protokol. Mungkin di protokolnya dia Indonesia tong sotoy. Termasuk yang Sotoy. tadi Anda liatin itu yang di foto jadi berempat jadi berlima. Itu image processingnya ada yang bocor. Iya, ada yang bocor pasti. Gak mungkin ada hal-hal metafisik. Nggak bisa dari situ. Ya. Aduh, oke berarti kesimpulan aja lah. Kesimpulannya adalah Iya. Santai aja. santai Iya, aja. santai belum bukan tidak yang belum semengerikan itu kayak belum semengerikan apa yang Kecuali AI dipakai di dunia militer. Nah, bisa jadi seperti itu. Masih oke. Memegang tombol nuklir. Tapi ya kan udah ada bunker juga. Siapa yang bikin Itu orang lebih, itu masih jauh ya. Orang lebih ngeri AI tilang. Anjing. Etle. Itu di Jakarta kan udah tuh ada yang kena ambulans itu. Oh, Tadi siang saya baca beritanya, jadi kayak tilang itu kan pakai itunya, pakai komen lah gitu. Itu banyak banget yang kebetulan diangkat di beritanya adalah mobil-mobil ambulans yang lagi sibuk bawa pasien. Kena tilang gara-gara nyerobot lampu merah masuk jalur busway dan lain-lain. Tapi ada tetap yang serunya mah netizen sih di komentar. Karena sedang kita mah tinggal dihapus aja datanya lah. Jadi kita masih jauh-jauh masih netizen masih menghibur gitu. Masih ada hiburan. Iya. Jadi kalau misalnya memang semenakutkan itu kita harus benar-benar cari Sarah Connor. Sarah Connor. Karena dia yang Sarah Connor. Sarah Connor. Kalau dulu zaman masih Linda Hamilton. Kata yang sekarang siapa dah pemainnya? Sama. Oh tapi nggak nini-nininya. Kedua di Terminator 6 ya. Iya, Kemarin yang Arnoldnya masih seger. Hah? Kesimpulan tadi? Oh, kesimpulannya adalah ya udah santai aja, enjoy. Santai aja. AI Selagi masih bisa bermanfaat, manfaatkan. selama masih bermanfaat ya manfaatkan sebaik mungkin, tapi rada pintar-pintar dikit lah kalau pakai. Iya, jangan sampai manusianya itu jadi tidak lebih pintar daripada komputer. Gitu. Ya. Nah, komputer kan buatan manusia ya. Oh kayak apa keheriannya smartphone. Jangan sampai handphone itu jauh lebih pintar daripada kamu yang pakai. Ya. Atau yang Terminator. Hiduplah seperti It, meskipun tak bertulang tetap tegak berdiri. Ada Terminator gitu. Ada kuas di Terminator kayak gitu. Sudah. Jadi itu semuanya teman-teman. Seperti itu. Jong-Jon, enjoykan saja. ya mungkin apa orang lagi? Amerika juga bingung kali ya. Ini Apa? kok ya AI isinya kayak gini gitu. Kita karena orang Indonesia kontribusinya aneh-aneh gitu. Jadi dia stres sendiri gitu orang Amerika. Open AI-nya liar aja. Apa ini gitu. Kita mau Saya dikasih bisa apa cek nih? data di server mana, anjing ini apa gitu. Ya ketika dikasih makan sama yang ngaco-ngaco, jangan sampai si OpenAI itu ganti nama jadi Close AI. Close AI. Kelas ya, open ya, kelas ya. Jadi tertutup aja. Tertutup yang ngasih makanan cuma orang-orang tertentu aja. Ada syarat nanti ya jadi kontributor. Ditulis. Oh, jadi ada juga ini cara ini baru di salah satu platform. Kalau dulu tuh buat jual beli stok foto, sekarang si platform itu berfokus ke apa namanya? Aduh lupa ya ngaran nanti. Jadi kalau dulu kan kita bisa foto uploading di situ, nanti akan dapat uang per download atau gimana. Nah kalau sekarang tuh enggak gitu. Jadi dia ngumpulin, kita tetap upload foto bisa gitu. Nanti si foto itu dipakai untuk data gitu.
untuk mengidentifikasi sesuatu buat Oh. processing atau apa. Tetap dapat uangnya, cuman berdasarkan apa ya? Orang lupa. Nah itu ada beberapa platform ya dulu makan Shutterstock segala macam itu bergerak ke sana. Jadi apa namanya tuh? Platform bisnisnya udah kayak memperkuat AI. Asik kata itu. Jadi banyak yang diuntungkan juga ya. Oh, jadi dia cara narik orang supaya ngasih supply yang benar, Iya gitu. Iya. dibayar juga gitu orang. Benar juga. Dan akhirnya hasilnya bagus. Jadi Sebenarnya nggak kan kayak salah-salah. media sosial kayak TikTok kan juga gitu kan, kayak misalnya Snapchat kan awal-awal tuh kan kalau misalnya lu tontonin tuh dapat duit Duit, berapa iya. gitu. Kalau yang ini kan dia lebih profesional. Ini kalau TikTok kan apa namanya? Ya ini kita kan. Kalau itu kan kita harus masukin metadata yang benar segala macam. Iya. Oh, Ada Jadi langsung SOP-nya. buatan. Terus sama dia diseleksi lagi. Ini tuh bener nggak segitu. Jadi masih seleksi yang apa namanya? Manual dulu. Kalau udah oke masukin bank data nanti buat dikasih makan ke si AI itu. Oke. ya. Oke, semuanya teman-teman para pendengar dimanapun Anda berada, itulah obrolan kita tentang artificial intelligence. Mulai Judulnya apa? Judulnya provokatif. ya, nanti dibantuin AI lah buat bikin judulnya. Tolong buatkan judul yang sangat menggugah. Apa ya? Promnya apa sih yang benar? Pakai AI biar nggak jadi zombie. Ya udahlah kayak gitu teman-teman semuanya. Terima kasih banyak sudah mendengarkan. Jangan lupa dengerin podcast kita yang lain karena masih banyak yang seru dibahas oleh kita. Sampai ketemu lagi. Bye-bye semuanya. Masih bersama kita di obrolan. Tapi Bye-bye semuanya. Yay.